Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta dari channel YouTube Padepokan Gaul dimanapun Anda berada, baik di Nusantara ataupun yang ada di luar negeri. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan semoga saja mendapat sebuah manfaat setelah Anda menyimak setiap konten-konten dari channel Padepokan Gaul. Dan alhamdulillah pemirsa, di kesempatan kali ini kami dari tim channel Padepokan Gaul sedang kedatangan tamu dari Semarang, di mana tamu kita kali ini edisi agak spesial, di mana konon katanya beliaunya memiliki saudara-saudara yang memiliki kemampuan khusus bisa melihat daripada makhluk gaib, di mana konon katanya saat dilihat itu pernah diikuti daripada sosok-sosok orang tua atau leluhur ataupun daripada sosok-sosok yang bercahaya. Dan bapaknya ini juga pun memiliki daripada benda-benda tertentu, yang konon katanya benda tersebut membawa dampak baik. Sebelumnya saya tak mewawancarai sebentar. Nah, ini silahkan sambil dipegang Pak, didekatkan ke mulut ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bapak siapa? Bapak Kusmadi. Bapak Kusmadi dari saking Semarang, dari Semarang, Kanguru. Kanguru. Bapak Kusmadi, jauh-jauh dari Semarang. Konon katanya ini saya agak to the point aja ya. Bapak ini diikuti daripada sosok makhluk gaib kakek tua berpakaian adat Jawa. Lalu diikuti lagi sosok tua pakaian putih dan bercahaya. Itu saat dilihat dari saudaranya yang memiliki kemampuan khusus gitu. Leres. Terus dikala itu disampaikan bagaimana lagi? Bisakah disampaikan? Yang disampaikan itu saya tanya itu kok mengikuti saya itu untuk kebaikan atau gimana, apa kejelekan kan gitu Pak. Jadi ya saya tahunya seperti itu. Yang tahu kan saudara-saudara, kita percaya aja seperti itu. Cuma kan kita masih bimbang dengan adanya saya lihat konten-konten Mas Titis. Kok saya merasa hati saya tergugah untuk lebih jelas lagi. Jadi saya datang ke Padepokan Mas Titis sekarang ini untuk bantuannya bagaimana silsilahnya kan gitu. Gitu Mas Titis. Terus yang melihat tadi saudaranya yang mungkin bukan saudara kandung tapi saudara dekat kerabat itu ya. Iya. Tapi rata-rata saudaranya juga memiliki kemampuan khusus. Ya ada orang dua lah, anak Madi sama Mas Epe. Gitu. Tapi di kehidupan pribadinya orang-orang ini sesuai nggak pandangan Anda melihatnya dengan kehidupan sekarang ini, membahas daripada sosok tersebut? Ya begini, ya sebetulnya ya saya kan tidak tahu Mas Titis. Yang saya tahu dia bisa melihat kemampuan seperti itu. Cuma sayang kok yang saya pahami umat namanya orang Islam kan, yang saya tahu ngibadah kan gitu. Ya mereka kok tidak kan gitu Mas. Nah, jadi saya kurang lebih mantap lah, kurang percaya lah kan gitu, seperti itu. Terus ya Anda pahami dari orang-orang itu memiliki kemampuannya dari hasil tirakat atau murni sudah bawaan dari lahir? Ada dia cerita ada itu bawaan dari lahir, ada yang tirakat, jadi campur kayak gitu. Oh campur-campur berarti ya. Oke. Dalamnya ada ini nggak sakti ya Pak? Selama ini? Enggak sakti. Kalau makan masih pakai nasi? Pakai nasi. Pakai sayur? Iya. Nggak makan batu enggak kan? Enggak. Kalau sakti kan kadang begitu. Iya. Terus Anda sendiri ini memiliki benda bertuah, konon katanya begitu. Iya. Benda apa itu kalau boleh tahu? Itu kayak batu tapi bentuknya kayak kerang gitu. Gitu. Jumlahnya? Dua. Iya. Pasangan? Oh. Gitu. Dan ini juga konon katanya pemberian seorang yang dianggap tadi apa? Bapak angkat. Yang dimana juga orang yang dianggap mampu gitu ya? Iya. Oke. Nah,
Nanti kita akan coba gua Pak Iswanto. Kusmadi. Kusmadi ya, saya lupa. Terima kasih sedikit wawancaranya. Saya minjem mikrofonnya. Nah, ini dipakai Mas Mediator. Nah, itu pemirsa sedikit pengalaman dari Pak Kusmadi ini, dimana ketika dilihat dari saudara-saudaranya yang memiliki kemampuan khusus, itu seperti diikuti makhluk gaib berwujud kakek-kakek yang memakai baju adat Jawa dan juga memakai baju putih bercahaya. Dan juga dibalik hal itu, Bapak Kusmadi ini juga memiliki benda bertuah. Dan dari konten kali ini, bahwasanya kami juga menyampaikan bahwa kodam. Nah, ini kan membahas soal kodam. Kodam leluhur itu memang ada. Seperti halnya kalau Anda menyimak konten-konten kami yang dulu berjudul tanda lahir atau tai lalat, itu kan sudah kami buat, bahwasanya mereka memiliki tugas yang memang sudah diamanahkan dari leluhur kita untuk yang mungkin mengarahkan dan juga membawa dampak-dampak kan gitu. Nah, dampak apa sih yang mungkin agak sulit dipahami bagi kita dan mungkin juga fatal? Itu yang perlu diketahui. Dan terlebih sebagai manusia, perlukah kita meyakini daripada hal-hal kodam yang sudah diterawang dari orang-orang yang notabene tadi orang pintar, atau kita itu harus biasa saja? Nah, disinilah kita akan coba kupas tuntas. Semoga nanti bisa diambil hikmah dan juga dampak positifnya. Amin. Itu yang kami sampaikan, dan alhamdulillah saya di kesempatan ini ditemani mediator teman saya, yaitu Mas Hamid atau Bapak Hamid. Gimana kabarnya Bapak Hamid? Alhamdulillah. Baik. Baik. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya ini Pak, ini silakan diminum 7 tetes. Nah, diminum dulu ya 7 tetes. Yeah. Nah, sudah. Terus seperti yang saya sampaikan, di dada tadi diingat dengan konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Semua efek negatif beragam mediator ini otomatis menguap, semakin menguap, diuapkan. Keluar, menguap. Keluar. Semuanya penyusup, penipu yang mengaku-ngaku hancur, menguap. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin guru saya makhluk gaib yang paling kuat yang selama ini dilihat dari saudara Pak Kusmadi, yang selama ini dilihatnya berwujud sebagai perwujudan kakek tua berpakaian adat Jawa dan juga perwujudan yang memakai pakaian putih yang konon katanya dari leluhurnya, dari makhluk gaibnya yang asli. Salah satunya ketarik ke tangan saya. Otomatis langsung nyambung dengan raga mediator, semakin menguasai. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semuanya sudah dikonsumsi dari Pak Kusmadi, aktif, bantu, dibentengi roh dan sukma dan jasad dari Pak Kusmadi ada di samping kanan saya ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Soalnya nyambung, bisa berbicara bahasa manusia. Dengan siapa ini saya berbicara? Apa yang kamu minum tadi? Nah, itu saya sakit semua. Itu Pak Kusmadi minum air ini kok. Loh, kenapa kok kamu sakit? Katakan jujur. Kalau kamu jujur nanti sakitnya otomatis hilang.
Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum, tolong. Saya dipukuli. Dilepaskan. Sallallahu alaihi Muhammad. Semakin dilepas. Semakin dilepas. Semakin dilepas. Oh, Allah. Kenapa anak ini sampai ke sini? Duh. Kenapa kok begitu kamu mengatakannya? Kamu siapa? Golongan apa? Saya golongan iblis. Duh. Iblis dari mana? Dalam jasad anak itu. Anak itu siapa? Anak yang di belakang kamu. Oh, Pak Ismati ini. Ya. Kamu asli iblis. Saya dulunya golongan jin. Kalau kamu ngaku-ngaku hancur. Hancur. Kalau kamu jujur, otomatis normal. Semakin normal, dilepaskan dari belenggu. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya memang dulunya golongan jin. Saya dipelihara sampai menjadi golongan iblis dari leluhurnya dahulu. Oh. Sebentar. Saya tadi hanya bermaksud menarik gaib yang selama ini dilihat dari saudara Pak Kismadi ini sebagai perwujudan. Itu saya. Kakek tua itu kamu? Ya. Memakai baju adat Jawa. Itu saya. Dan Dan pasukan-pasukan saya yang ada dalam jasadnya. Loh. Itu bukan roh leluhur, bukan? Bukan. Dan itu memang asli bawaan leluhur. Ya. Namun golongan iblis. Golongan iblis. Loh. Kok bisa begitu ya? Bisa. Ceritanya kayak apa awal mulanya, katakan? Saya golongan iblis yang menitis dari leluhurnya. Yang dimana keturunannya saat inilah yang saat ini kami golongan iblis dan pasukan-pasukan kami yang mengambil jatah upah di dalam anak turunnya saat ini. Dari situlah cara kami salah satu untuk mengambil upah supaya dari manusia yang melihatnya ataupun manusia yang saya dampingi kemudian meyakininya lebih mudah kami ambil upah yang akan kami dapatkan. Oh, jadi begitu. Ya, Kamu masih kesakitan? sakit semua di sini. Sakitnya Saya tidak nyaman di sini. dihilangkan sementara. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu. Tempat apa yang panas sekali di sini? Ini tempat jelek ini untuk dikira aja untuk berkumpul kok. Ya, sangat panas sekali bagi golongan iblis. Masuk ke tempat ini. Ya. Terus ini orang yang menerawang, yang melihat ini kan masih saudara Pak Kismadi. Di mana ini orangnya orang sakti ya. Leluhur Pak Kismadi dahulu kala itu orang kayak apa? Orang sakti atau orang biasa atau ada sambungannya ke orang seperti halnya raja atau orang-orang utama? Katakan. Orang sakti. Wih. Terus? Sakti mandraguna. Keilmuan. Kesaktian. Ilmu pengasihan. Ilmu apapun sudah dikuasainya. Saya salah satu yang menjadi kodamnya. Yang berada di dalam jasad anak turunnya. Dan masih banyak golongan-golongan yang saat ini waktunya mengambil upah. Bukan hanya golongan kami, golongan iblis saja. Golongan siluman, golongan jin pun ada. Jadi paham ya Pak? Leluhurnya orang sakti, pantas. Jadi saudaranya Pak Kismadi ini kan ada yang sakti. Itulah salah satu jalan kami untuk menunjukkan dan cara kami untuk lebih mudah mengambil apa yang ada di dalam jasad anak itu. Dengan cara perantara dari orang yang dikatakan sakti dari keluarganya itu. Yang kami bantu dari golongan iblis. Di dalam jasadnya itu ada yang membantu golongan iblis untuk menerawang. Melihat gaib yang ada di dalam jasad manusianya. Oke, tapi untuk Pak Kismadi ini sendiri kok nggak sakti? Ya, itu gara-gara kalian semuanya. Loh, kok bisa? Anak ini bisa sampai sini dibantu dari leluhurnya yang memang asli untuk mendampinginya dan menunjukkan jalan. Mana jalan yang kalian tempuh ini adalah jalan yang benar.
Oh, jadi kodam leluhur itu ada dua versi. Yang satu memang kalau kesaktian itu ya jalurnya jalur wallahu alam negatif. Yang satu itu ya yang memang mungkin mengarahkan kita sampai mempertemukan kita kepada jalur yang sesuai. Dan pada intinya semua hal itu nanti harus dikembalikan kepada asalnya, keluarkan dari tubuh kita. Kan di situ pentingnya. Tidak semudah itu. Ya memang nggak semudah itu. Wong kita hanya manusia itu hanya menjadi kewajiban untuk melakukan apa yang diperintah Allah saja kok. Golongan yang dimana bisa memberikan jalan ataupun membimbing untuk mengarahkan jalan yang baik. Golongan seperti itu juga bisa kami jadikan budak dan kami jadikan anak buah. Jika dari jasad manusianya sudah banyak energi negatif yang melekat dalam jasad, dalam maupun luarnya. Jadi gitu ya? Ya. Weh, baru tahu loh kali ini loh. Ngomong-ngomong, kamu dari jin ke siluman ke iblis itu kan fasenya yang enggak begitu, kalau dilihat kan panjang tau, enggak begitu mudah loh. Memang dahulu kala keilmuan yang kamu bantu ke leluhur Pak Kismadi ini ilmu yang seperti apa? Banyak. Ilmu yang saat ini kalian ketahui. Saya pernah membantu leluhurnya. Kamu tinggal menyebutkan keilmuan apa yang kamu ketahui. Kebal. Ya. Ilmu terus. Mungkin ilmu ajian-ajian, pukulan gitu. Ya. Terus kemampuan ilmu-ilmu yang macam-macam itu. Ilmu panglimunan. Ilmu pancasona. Ilmu pengasihan kelas tinggi ataupun kelas bawah. Kami pernah membantu dahulu leluhurnya. Kalau ilmu tolak miskin ada nggak? Ada. Nggak ada ilmu tolak miskin. Semakin banyak golongan manusia yang meminta bantuan dari golongan kami, akan kami berikan kemudahan, kemewahan di dunia ini. Oke. Terus sedikit perjalanan panjang Pak Kismadi ini. Dahulu kala Pak Kismadi kan pernah mengalami permasalahan yang banyak ya Pak. Lalu sampai bertemu dengan seseorang yang sampai dianggap sebagai bapak angkatnya. Sosok bapak angkat tersebut itu kan kalau dilihat secara kasat mata itu orang yang baik, menjalankan ibadah baik. Kan gitu. Namun pernah memberikan suatu benda yang konon katanya benda itu benda baik. Sejatinya orang yang dahulu kala dianggap Pak Kismadi ini bapak angkat itu dia membantu golongan apa, kamu katakan saja jujur. Saya menjawab jujur. Ya, akan saya jawab jujur. Wow, terpotong-potong. Manusia itu di luar, dilihat pandangan secara jasad manusia, kasat mata manusia, memang baik. Terus kelakuannya, apa yang dilakukannya. Tetapi apa yang ada di dalam jasad manusia, siapa yang mengetahui? Iya. Tidak akan ada yang tahu. Tetapi golongan kami setidaknya mengetahui apa yang ada di dalam nafsu golongan manusia. Banyak golongan-golongan kami yang bersemayam di dalam jasadnya. Membantunya dalam hal apapun. Termasuk apa yang dilakukan di dalam kebaikannya. Yang menurut orang itu baik. Menurut pandangan jasadnya sendiri. Tetapi kenyataannya, golongan kamilah yang menuntunnya. Di balik kebaikannya pasti akan saya sisipi golongan seperti siluman, golongan iblis ataupun golongan jin untuk memberikan nafsu-nafsu keinginan apa yang dilakukan di dalam kehidupannya. Jadi begitu ya ternyata. Manusia jika sudah beribadah, berbuat baik menurut mereka, tetapi di dalam hatinya masih ada nafsu keinginan di dunia, nilai ibadah mereka. Wih, kamu tahu hal seperti itu juga toh? Saya mengetahuinya. Oke, terus saya juga sedikit membahas
sempat menerima benda tadi 2 batu. Iya. Kalau dibayangkan batunya, batu yang dibawa Bapak Kismadi ini yang dibayangkan itu satu pasang besar dan kecil. Batu warna putih itu batu yang baik atau enggak? Golongan apa yang menempati? Baik menurut manusia. Terus Kenyataannya anak ini menikmatinya. weh, Sudah mendapatkan hasil Hmm. dari bantuan apa yang ada di dalamnya. Oh, hasil apa? Hmm. Selama ini gak merasa dibantu loh. Ya, menurut kamu dan menurut anak ini memang tidak dibantu. Tetapi kami juga masih mempunyai waktu tertentu di mana jika waktu itu sudah habis akan kami kembalikan yang di mana kehidupannya baik. Ketika di dalam batu itu kodam-kodamnya sudah mengambil upah, kehidupannya akan berbalik. Saya bilang seperti ini apa? Kenyataan memang seperti ini. Oh. Apa yang ada di dalam batu itu adalah batu pengasihan. Itu pengasihan. Yang satu golongan iblis dan yang satu golongan siluman. Wih. Mereka membantu membuka aura dari anak ini. Membantu menarik pembeli. Orang ini penjual. Benar apa tidak? Dan Benar, salah benar, satu pengasihan itu adalah bertujuan seperti itu. Kalau saya Tetapi pribadi, orang ini beruntung. Untuk masa mengambil upah di dalam kodam batu itu belum terlaksana. Oke. Jadi paham Pak? Kadang-kalanya kita diberikan kelancaran, mungkin kita menganggap semua itu dari Allah datangnya. Tapi ketika kita memiliki benda bertuah atau ya kita keramatkan ini, kita masih miliki. Dari benda inilah yang menjadi perantaranya, yang pasti ke sana. Walaupun tidak dikeramatkan, tidak dipuji-puji, tidak diberikan sesajen. Tetapi jika golongan manusia di dalam rumahnya ataupun membawa langsung benda-benda seperti itu, pasti akan membawa dampak yang nyata bagi kehidupan manusia yang memilikinya. Tanpa mereka sadari. Tetapi ujung-ujungnya mereka akan sengsara dengan kodam-kodam yang telah membantunya. Itu pasti. Lalu efek apa yang mungkin dirasakan sekarang ini? Ya sudah kamu ambil dari bagian tubuh Pak Kismadi dan keluarga. Kami ataupun dari benda-benda bertuah itu sudah mengambil saripati dalam tubuhnya. Harus sukmanya sudah kami ambil sebagian. Rusukmanya? Ya. Tapi nyatanya Pak Kismadi masih sehat. Ya, masih sehat. Bantuan dari golongan kami itu juga bisa menyehatkan golongan manusia. Wih, lah ini. Bisa menyehatkan, bisa membuat manusia itu terlihat wow dan lain sebagainya gitu ya. Jika seandainya di dalam kehidupan ini anak itu tidak merasakan kesengsaraan, tetapi itu tidak mungkin jika manusia hidup tidak mempunyai kesengsaraan. Anak turunnya yang akan datang akanlah mendapatkan kesengsaraan yang sangat lebih. Itu dampaknya jangka panjang. Jadi ini Pak Kismadi dan pemirsa semuanya, ketika kita memiliki sebuah benda yang kita anggap benda bertuah, kita yakini saja, kita bawa, kita kelola. Yang pasti mereka akan mengikat karena mereka gaib. Kita kan nyata. Nah, dari hal itulah nanti ketika kita punya hajat, kalau batu itu dari orang pintar, ya udah dia kan bantu. Walaupun kita nggak tahu menahu. Dan tiba saatnya nanti mereka akan mengambil upah kepada kita pribadi, keluarga, dan anak turun kita. Jadi pesan saya kepada saya pribadi dan netizen semua dan Pak Kismadi ya, tidak usah memberikan pesan-pesan apapun pada anak itu. Hilangkan daripada kehidupan kita. Karena kita sendiri hidup kan ya untuk beribadah taat pada Allah. Kan di sana larinya. Kenapa kok kamu kesal sekali gitu terlihat? Usah kamu memberikan petuah-petuah bagi manusia-manusia yang sudah menjadi
incaran golongan kami. Wih, siapa yang memberikan petua? Oh, saya nggak bisa apa-apa kok. Suruh memberikan petua ya nggak bisa lah, jelas. Kamu itu anak kecil. Iya, saya masih Tidak kecil. sepatutnya kamu memberikan petua kepada orang lebih tua dari kamu. Iya, oh saya itu masih kecil sekali. Oh, saya nggak memberikan petua. Saya itu nggak bisa apa-apa. Jelas toh. Jangan percaya pada anak kecil ini. Iya. Percaya orang itu percaya boleh, enggak ya tidak apa-apa. Oh, saya nggak memaksa toh. Yang jelas kan seperti itu. Yang penting apa? Yang dirasakan dari pribadinya masing-masing. Ya apa ya? Iblis. Kamu kayaknya kesel ini. Karena kedokmu perlahan-lahan mulai terbongkar. Sekarang ini kan banyak orang yang mengaku mendapat titisan kodam leluhur atau wahyu leluhur atau apapun yang berkaitan dengan leluhur-leluhur manusia, yang dimana sekarang ini banyaknya fenomena itu kan hubungan darah sampai kepada seorang manusia utama. Itu adalah manusia-manusia yang waktunya untuk saat ini terbuka untuk menjadi teman kami secara nyata. Untuk mengetahui jadi diri golongan manusia. Siapa ruh sebenarnya di dalam jasad manusia. Caranya tidak seperti itu. Jika manusia mengatakan saya adalah rohnya raja, keturunan raja, saya adalah cucunya dari Wali Songo, itu sudah terbukti bahwa orang-orang itulah yang akan menjadi teman kami. Na'udzubillahi min dzalik. Dan saat ini adalah waktu di mana waktu keemasan akan tiba. Waktu keemasan apa itu? Dilihat saja nanti. Kamu gak mau ngasih kisi-kisi? Tak. Kenapa? Serah saya. Iya. Terus ada sosok manusia di timur ini yang mengaku sebagai penguasa itu dari aliran ini tanah kelahiran. Ini saya bayangkan orangnya. Puncaknya spiritual itu. Pasukan kami. Dia hebat loh. Ya. Disantet banyak orang nggak tembus. Ditelo nggak tembus. Yang menyantet saja keilmuannya di bawah. Dari golongan kodam yang ada dalam jasadnya. Terus gimana orang bisa menyantet dan bisa masuk, bisa membunuh orang itu? Sedangkan orang itu sudah terstempel dari golongan kami untuk menjadi teman kami, membuat huru hara di dunia ini. Dengan apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, tapi di dalam keilmuannya, di dalam bicaranya, semuanya yang dilakukan itu adalah bimbingan dari golongan kami. Terus sekarang ini kan di dunia ini banyak orang yang mungkin dilihat alim atau sesuai dengan kasat mata manusia. Namun banyak sekarang ini terjadi pergejolakan, entah itu permusuhan dan lain sebagainya. Lalu bagaimana bagi manusia awam untuk mengikuti manusia yang seperti apa sekarang ini yang menjadi pedoman? Yang harus kamu tahu, yang kamu maksud tadi. Jika dari golongan seperti iblis yang menjadi kodamnya tidak bisa membentengi dalam dirinya, tidak bisa melawan dari golongan putih yang ingin membongkar jadi diri orang itu, pasti akan terbuka orang-orang seperti itu. Tetapi selama golongan kami masih bisa menutupi golongan putih untuk membongkar dari orang-orang yang berkedok putih, itu pasti akan masih tertutup rapat. Untuk menghindari manusia-manusia yang seperti ini di zaman akhir zaman, akan sangat pekik, rumit, susah untuk membedakan manusia-manusia mana yang memang benar mengamalkan ajaran yang murni dari Rasulullah, ataupun yang hanya menjalankan secara nafsunya saja. Karena pada intinya kan salah satu wujud nyata contohnya kan jenengan piyambak ya Pak. Kalau saya menyampaikan ya semua kejadian ini sudah kehendak Allah, termasuk Anda tadi punya pengalaman menganggap memiliki bapak angkat yang dimana notabene tadi bapak angkatnya
orang yang dianggap alim, pinter dan lain sebagainya. Namun wallahu alam. Dan nggak usah bahasanya disesali atau yang bagaimana. Tetap kita kembalikan semuanya kepada Allah. Kita yakini semua itu sudah takdir Allah. Lah lantas kita yang paham itu ya harusnya bagaimana kan gitu. Musuhi saja Bapak kamu. Apa? Musuhi saja Bapak. Jangan dimusuhi. Tanam dendam di dalam hatimu. Kita tetap ibadah saja, taat pada Allah. Yang terpenting kan di sana. Itu ini sebagai manusia. Ya udah, kamu sekarang mau apa? Saya. Tidak usah kamu tanyakan. Saya ingin kembali jasadnya. Sudah waktunya saat ini saya mengobrak-abrik dalam jasadnya dan seluruh kehidupannya. Wih, kok enak kali. Ya. Orang ini kan udah dia mendorong dari kodam yang lain leluhurnya toh. Sebelum dari jalur itu semakin panjang tuntutannya, lebih baik saya mulai saja dari sini. Sebelum anak ini kembali kepada jalan yang benar, melalui tuntunan yang benar, sebaiknya akan kami buat guru hara saja di dalam kehidupannya. Ya, sekarang dengan izin Guru saya Sang Nurjahana, ini perintah langsung Mas Jodamu. Perintah macam apa ini yang kamu berikan? Mengambil pasukan iblis, jin siluman dari benda bertuah. Tidak bisa. Ambil, itu perintah siapa? Semua diraja otomatis, tidak bisa tertolak. Semakin menolak, semakin kamu merasakan terbakar dadamu. Sallallahu alaihi Muhammad. Ambil. Dari semua benda bertuah dari yang dimiliki Pak Kismadi itu kan dibayangkan Pak. Kami itu belum mengambil sepenuhnya apa yang dalam jasadnya. Kenapa kamu sudah memulainya untuk mengambil pasukan-pasukan kami? Tidak mau saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Dari kodam leluhur yang memang seluruhnya saya kembalikan otomatis terkunci sebentar belakang kemudian toh. Sallallahu alaihi Muhammad. Semuanya ajar kalian. Semua perjanjian leluhur dari Pak Kismadi yang masih berdampak buruk sekarang juga diputus. Jangan diputus. Dengan seenaknya kamu memutus jaringan-jaringan kami yang ada di anak itu. Semakin terputus. Sallallahu alaihi Muhammad. Tambah terputus. Sallallahu alaihi Muhammad. Tambah terputus. Sallallahu alaihi Muhammad. Hajar kalian. Tambah terputus. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa yang kamu ambil dari Pak Kismadi dan keluarga, setiap roh sukmanya otomatis akan keluar. Semakin keluar, semakin kamu menawan, semakin kesakitan, semakin hancur. Sallallahu alaihi semua. Kenapa makanan kami keluar semua? Iya keluar. Bertahun-tahun kami menawannya. Kami belenggu. Kamu dengan seenaknya mengeluarkannya bajingan kalian. Lempar. Udah ya. Kenapa malaikat memukuli saya? Berarti kamu yang tidak sesuai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dirantai. Semakin terikat, terkunci, dilempar ke tempatnya. Awas kalian. Tempat asalnya. Masuk, tutup. Rasa apa? Banyak hilang. Alhamdulillah kerasa ya.
Ini pengalaman nyata pemirsa. Jadi bagi pemirsa yang masih merasa didampingi atau diikuti sosok kodam-kodam dari leluhur atau dari manapun, sebaiknya kembalikan tatanan daripada niat kita itu kepada niatan yang sesuai, di mana kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah ke dunia ini itu hanya untuk taat beribadah pada Allah, yang pasti seperti itu. Dan jika kita masih terbelenggu dengan bisikan ataupun perkataan orang-orang pintar mengenai terawangan kepada diri kita, ya sudah, kembalikan saja semua kepada niatan utama kita tadi. Karena apa? Hal itu salah satu celah iblis, yang pasti seperti itu. Dan ini wujud nyata salah satu dampaknya kepada Pak Kismadi, di mana alhamdulillah Anda sudah tergerak untuk belajar amaliyah yang sesuai kan. Dan di mana sekarang ini semoga saja nanti dimudahkan prosesnya. Amin. Dan juga ditata daripada niatnya. Itu yang kami sampaikan. Tidak ada niatan ini, itu, dan lain sebagainya. Tetap diniati ilahi angta maksudi waridho kamat lubi, hanya taat pada Allah dan hanya mengharap ridho Allah. Dan jangan mengikuti perkataan orang-orang yang notabene orang-orang pintar. Yang kami sampaikan itu pemirsa, seperti itu di kesempatan konten kali ini. Semoga bisa diambil hikmah dan juga dampak positifnya dan juga manfaatnya. Amin. Dan terlebih satu hal, seperti halnya benda keramat atau benda bertuah dari sosok siapapun yang memberikan. Kalau kita pribadi sebagai manusia kok malas melakukan suatu hal yang benar dan baik, apalagi memberikan itu yang sudah jelas hitam, nah itu berarti benda tersebut harus kita singkirkan jauh-jauh dari kehidupan kita. Dan juga jika yang memberikan ala-ala yang putih, ya sebaiknya kita kembalikan saja. Kita hanya perlu untuk beribadah taat pada Allah Subhanahu wa taala semata. Itu saja pesan kami di kesempatan konten kali ini. Jika banyak kekurangan, kesalahan, itu mutlak karena kesalahan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu pun bukan dari kami datangnya, karena semuanya itu tetap kebenarannya milik Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, salam dari kami yang muda yang berkarya, semoga selalu dalam keadaan baik semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.